Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen dan teman-teman sekalian, di sini kami akan menjelaskan bab 13 yaitu integritas pemrosesan dan kontrol ketersediaan. Ada pula anggota kelompok kami, yang pertama ada Nadia Valencia Sitorus dengan NPM Mahir 271, Agnes Malagi Yulianti Simbolon dengan NPM Mahir 321, Anggun Katika Dewi dengan NPM Mahir 324, Valentina Audiola JHC Bua dengan NPM Mahir 3032, dan Nur Sarah Rahmawati dengan NPM Mahir 341. 13 yaitu integritas pemrosesan dan kontrol ketersediaan. Di sini akan menjelaskan mengenai integritas pemrosesan. Nah, prinsip integritas pemrosesan dari kerangka kerja layanan kerjaan itu menyatakan bahwa sistem yang andal itu yang menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, serta valid. Nah, dalam kontrol masukan terdapat ungkapan sampah masuk dan sampah keluar yang menyoroti pentingnya kontrol input. Jadi jika data yang dimasukkan ke dalam sistem itu tidak akurat, tidak valid, ataupun tidak lengkap, maka outputnya juga akan demikian. Akibatnya hanya seseorang yang berwenang yang bertindak sesuai wewenangnya yang boleh menyiapkan dokumen sumber. Selain itu, desain formulir, pembatalan dan penyimpan dokumen sumber serta kontrol dari data otomatis diperlukan untuk memverifikasi keabsahan data input. Kemudian terdapat desain formulir yang harus dirancang untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan dan kelalaian. Yang sangat penting dari desain formulir ini terdapat melibatkan penomoran berurutan pada dokumen sumber dan penggunaan dokumen bolak-balik. Yang pertama, semua dokumen sumber itu harus diberi nomor urut terlebih dahulu. Nah, ini untuk meningkatkan kontrol dengan memungkinkan verifikasi bahwa tidak ada dokumen yang hilang. Sistem juga harus diprogram untuk mengidentifikasi dan melaporkan dokumen sumber yang hilang ataupun duplikat. Kemudian yang kedua, perusahaan menggunakan dokumen pengembalian atau turnout dokumen untuk menghilangkan kebutuhan pihak eksternal untuk mengirimkan informasi yang sudah dimiliki organisasi seperti rekening pelanggan. Nah, sebagai gantinya, data tersebut dicetak terlebih dahulu dalam format yang dapat dibaca mesin pada dokumen pengembalian. Kemudian pembatalan dan penyimpan dokumen sumber. Jadi, dalam sistem itu harus dibatalkan agar tidak dapat dimasukkan kembali ke dalam sistem secara sengaja ataupun curang. Nah, selain itu, dokumen kertas itu harus dirusak, misalnya dengan memberi cap terbayar. Sedangkan dokumen elektrik dapat dibatalkan dengan cara yang sama. Nah, catatan pada hal ini yaitu pembatalan itu berarti pembuangan dokumen sumber asli atau citra elektroniknya itu wajib disimpan selama diperlukan untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan serta menyediakan jejak untuk audit. Kemudian ada kontrol entry data, yaitu dokumen sumber harus dipindai untuk memastikan kewajaran dan kepatutannya sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Namun kontrol manual ini harus dilengkapi dengan kontrol entry data otomatis, biasanya seperti kolom, tanda, batas, rentang, ukuran, kelengkapan pengujian, validitas, kewajaran, kode ID, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula kontrol entry data pemrosesan batch tambahan. Nah, pemrosesan batch tambahan ini bekerja lebih efisien jika transaksi diurutkan sehingga akun yang terpengaruh berada dalam urutan yang sama dengan catatan yang tersimpan dalam file master. Pemeriksaan urutan ini menguji apakah berkas transaksi berada dalam urutan numerik atau alfabetis yang tepat. Kemudian ada kesalahan yang mengidentifikasi kesalahan input data untuk mempermudah penanganan tepat waktu, peninjauan dan pengajuan ulang transaksi yang tidak dapat diproses. Kemudian total batch, yaitu menghitung nilai numerik untuk sekumpulan catatan input. Total batch ini digunakan untuk memastikan bahwa semua catatan dalam satu batch diproses dengan benar. Terdapat 3 total batch yang umum digunakan. Yang pertama adalah total keuangan, hasil total, jumlah data. Kemudian ada pula kontrol entry data online tambahan. Terdapat proses meminta input di mana sistem meminta setiap item data dan dimasukkan dan menunggu respon yang dapat diterima. Hal ini untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan telah dimasukkan. Kemudian ada verifikasi log tertutup untuk memeriksa keakuratan data dengan menggunakan untuk mengambil dan menampilkan informasi terkait lainnya. Kemudian ada log transaksi yang mencakup catatan rinci semua transaksi termasuk pengidentifikasi transaksi unik, tanggal, dan waktu entry, dan siapapun yang memasukkan transaksi. Nah, jika file online rusak, log transaksi ini dapat digunakan untuk merekonstruksi file tersebut. Jika terjadi kerusakan yang menyebabkan sistem mati sementara, log transaksi ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa Selanjutnya ada perhitungan ulang total batch. Total batch dihitung ulang saat transaksi diproses dan dibandingkan dengan total pada trailer. Perbedaan menunjukkan kesalahan pemrosesan. Contoh kesalahannya itu jumlah catatan lebih kecil, ada transaksi tidak diproses. Jumlah catatan lebih besar, ada transaksi diproses lebih dari sekali. Selisih total hasil, kemungkinan kesalahan transposisi atau angka tertukar. Kesalahan transposisi bisa berdampak besar pada keuangan. Selanjutnya ada tes silang dan keseimbangan nol. Total batch dapat dihitung dengan 2 cara berbeda dan hasilnya harus sama untuk memverifikasi akurasi. Selanjutnya ada uji saldo nol, digunakan untuk memastikan pemrosesan benar. Contohnya itu adalah akun clearing penggajian harus memiliki saldo nol setelah debit dan kredit diposting. Jika tidak nol, terjadi kesalahan pemrosesan. Selanjutnya ada mekanisme proteksi penulisan, melindungi data dari penimpaan atau penghapusan data, digunakan pada media mengetik dan teknologi baru seperti RFID untuk melindungi integritas data transaksi. Selanjutnya kontrol pembaruan bersamaan. Kesalahan data terjadi jika dua pengguna memperbarui catatan yang sama secara bersamaan. Kontrol ini mencegah kesalahan dengan mengunci catatan sampai proses selesai. Selanjutnya ada kontrol keluaran. Peninjauan keluaran oleh pengguna. Penggunaan harus memeriksa keluaran sistem untuk memastikan informasi akurat, lengkap, dan dikirim ke pengirim yang tepat. Selanjutnya ada proses rekonsiliasi secara berkala dilakukan. Rekonsiliasi antara transaksi, laporan kontrol, laporan status file, buku besar umum dengan akun anak perusahaan. Contohnya itu perusahaan di buku besar. Persediaan di buku besar harus sama dengan total di basis data persediaan. Kedua berlaku juga untuk piutang usaha, aset tetap, dan hutang usaha.
Selanjutnya ada rekonsiliasi data eksternal, data dalam sistem dibandingkan dengan data di luar sistem. Contohnya itu data penggajian dibandingkan dengan data jumlah karyawan di sistem SDM. Kedua, ada persediaan dihitung fisik dan dibandingkan dengan data sistem. Ketiga, perbedaan signifikan harus diselidiki. Selanjutnya ada kontrol transmisi data, digunakan untuk meminimalkan kesalahan transmisi data. Jika terjadi kesalahan, sistem meminta pengiriman ulang data. Contohnya itu TCP menggunakan nomor urut paket untuk memastikan semua data diterima dan disusun dengan benar. Kontrol transmisi umum ada checksum dan bit paritas. Checksum itu pengiriman menghitung hash file, hard file atau checksum. Penerimaan menghitung hash yang sama dan membandingkan jika sama data benar, jika berbeda file dikirim ulang. Kedua, ada bit paritas. Setiap karakter dipresentasikan dengan dalam bit binary. Bit paritas ditambahkan untuk memeriksa keakuratan transmisi. Ada dua jenis, yaitu paritas genap dan paritas ganjil. Penerima melakukan pengecekan paritas untuk memastikan jumlah bit sesuai. Selanjutnya ada blockchain, digunakan untuk memastikan transaksi dan dokumen yang divalidasi tidak dapat diubah. Integritas dijamin dengan hasil setiap blok menyimpan salinan di banyak perangkat dalam jaringan. Contoh ilustratif proses penjualan kredit, yaitu catatan transaksi penjualan mencakup nomor faktur, rekening pelanggan, nomor item inventaris, kuantitas terjual, harga jual, dan tanggal pengirim. Jika pelanggan membeli lebih dari satu produk, maka ada beberapa nomor item dalam satu transaksi. Langkah pemrosesan transaksi: 1. Memasukkan dan mengedit transaksi. 2. Memperbaharui catatan pelanggan dan inventaris. 3. Menyiapkan dan mendistribusikan dokumen pengiriman dan penagihan. Selanjutnya kontrol input. Saat transaksi dimasukkan, sistem melakukan pengujian validasi. Nomor akun harus valid, nomor item inventaris valid, kolom kuantitas dan harga harus angka positif, format tanggal harus benar, tanggal pengiriman tidak boleh sebelum tanggal saat ini atau melewati batas yang ditentukan. Nah, selanjutnya adalah input controls, yaitu pengendalian saat data dimasukkan ke sistem agar tidak terjadi kesalahan. Sistem akan mengecek data dengan beberapa cara, seperti memastikan data valid, formatnya benar, tidak bernilai negatif, dan tidak ada yang kosong. Selain itu, jika menggunakan batch processing, data akan dikelompokkan dan dihitung untuk memastikan tidak ada yang hilang. Setelah itu, data masuk ke tahap processing controls. Nah, di mana processing controls atau pengendalian pemrosesan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data diproses dengan benar dan akurat. Sistem ini akan membaca data utama lalu melakukan berbagai pengecekan. Misalnya ada limit check untuk memastikan transaksi tidak melebihi batas yang digunakan. Jika melebihi transaksi akan ditahan dan diperiksa lebih lanjut. Nah, selain itu, ada range check untuk memastikan nilai ada dalam batas yang wajar, serta reasonable check untuk membandingkan data dengan standar yang ada. Jika menggunakan batch processing, sistem juga akan mencocokkan total data input dan output untuk memastikan tidak ada kesalahan. Nah, selanjutnya adalah output controls. Di sini hasil pemrosesan akan diperiksa kembali dan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan tidak ada kesalahan sebelum digunakan. Nah, selain itu, perusahaan juga melakukan pengecekan fisik secara berkala seperti menghitung persediaan dan membandingkannya dengan data di sistem. Berikutnya kita masuk ke processing integrated controls dalam spreadsheet. Banyak organisasi menggunakan spreadsheet untuk pengambilan keputusan, tetapi sering terjadi kesalahan karena kurangnya pengendalian. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengecekan secara teliti. Salah satu kesalahan umum adalah hardwiring, yaitu memasukkan angka langsung ke dalam rumus. Cara yang lebih baik adalah menggunakan differential, sehingga jika ada perubahan nilai, kita hanya perlu mengubah satu bagian saja. Hal ini akan mengurangi risiko kesalahan dan membuat data lebih akurat. Selanjutnya adalah availability atau ketersediaan sistem. Nah, ketersediaan ini sangat penting karena jika sistem tidak bisa diakses, maka dapat menyebabkan kerugian besar bagi organisasi. Tujuan utama dari availability adalah minimalkan downtime atau waktu sistem tidak berfungsi. Untuk mengurangi risiko downtime, organisasi dapat melakukan beberapa langkah seperti preventive maintenance atau perawatan rutin, penggunaan fault tolerance agar sistem tetap berjalan meskipun ada kerusakan, serta penggunaan pusat data yang aman. Selain itu, organisasi juga harus memiliki backup data, disaster recovery plan atau rencana pemulihan bencana, dan business continuity plan agar operasional tetap berjalan meskipun terjadi gangguan. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang risiko dalam sistem informasi serta bagaimana cara perusahaan melakukan pemulihan operasi jika terjadi gangguan. Nah, yang pertama ada risiko sistem informasi. Nah, sistem komputer yang digunakan perusahaan tentu memiliki risiko, terutama risiko kegagalan perangkat seperti hard disk rusak atau sistem crash. Nah, jika hal ini terjadi, data bisa hilang dan aktivitas bisnis bisa terganggu. Bahkan dalam beberapa kasus, kegagalan bisa terjadi secara bersamaan di beberapa perangkat sehingga dampaknya menjadi lebih besar. Nah, di sini terdapat pengendalian sistem atau COBIT.
Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan perlu menerapkan pengendalian. Contohnya seperti melindungi perangkat dari kerusakan, menggunakan sistem pemadam kebakaran, menjaga suhu ruangan, serta menyediakan sumber listrik cadangan seperti UPS. Nah, selain itu, akses ke sistem juga harus dibatasi dan karyawan perlu dilatih agar bisa mengoperasikan sistem dengan baik. Lalu di sini terdapat rencana pemulihan. Nah, selain pencegahan, perusahaan juga memiliki rencana pemulihan jika terjadi gangguan. Tujuannya adalah agar perusahaan bisa kembali beroperasi secepat mungkin dan kerugian bisa diminimalkan. Nah, di sini terdapat RPO dan RTO. Nah, dalam pemulihan ada dua konsep penting. Pertama yaitu RPO, yaitu batas maksimal data yang boleh hilang. Kedua yaitu RTO, yaitu waktu maksimal yang dibutuhkan untuk memulihkan sistem. Nah, kedua hal ini membantu perusahaan menentukan prioritas saat terjadi gangguan. Nah, selanjutnya ada backup data. Salah satu cara utama untuk mengatasi kehilangan data adalah dengan melakukan backup. Backup dilakukan secara rutin agar data tetap aman jika terjadi masalah. Nah, ada beberapa jenis backup, yaitu pertama full backup, yaitu menyalin semua data tetapi membutuhkan waktu dan ruang yang besar. Yang kedua yaitu incremental backup, yaitu hanya menyimpan perubahan data terakhir sehingga lebih cepat dan hemat. Yang ketiga yaitu differential backup, yaitu menyimpan perubahan sejak backup penuh terakhir dan lebih mudah saat pemulihan. Nah, di sini terdapat penyimpanan dan risiko. Jadi, backup sebaiknya disimpan di lokasi yang berbeda atau menggunakan cloud agar tetap aman jika terjadi bencana. Namun, tetap ada risiko seperti kesalahan manusia, serangan hacker, atau kerusakan perangkat. Nah, jadi risiko dalam sistem informasi tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikurangi dengan pengendalian yang baik, backup data, dan rencana pemulihan yang tepat. Dengan begitu, perusahaan dapat menjaga keberlangsungan operasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hashing. Hashing adalah proses mengubah data menjadi kode pendek yang disebut hash dengan panjang tetap menggunakan algoritma seperti SHA-256. Proses ini bersifat satu arah atau tidak bisa dikembalikan ke bentuk asli dan sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada data. Hashing digunakan untuk menjaga integritas data karena ada perubahan sekecil apapun, hasil hash akan selalu berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan hashing dan enkripsi. Hashing dan enkripsi memiliki tujuan yang berbeda. Hashing digunakan untuk verifikasi data dan tidak bisa dibalik. Sedangkan enkripsi digunakan untuk menjaga kerahasiaan data dan bisa dikembalikan ke bentuk semula melalui proses dekripsi. Selain itu, hasil hashing selalu memiliki panjang tetap, sementara hasil enkripsi menyesuaikan ukuran data. Selanjutnya ada digital signature. Digital signature adalah metode untuk menjamin keaslian dan keutuhan dokumen digital serta mencegah penyangkalan atau non-repudiation. Prosesnya dimulai dengan membuat hash dari dokumen, lalu hash tersebut dienkripsi menggunakan private key. Penerima akan memverifikasi dengan public key dan mencocokkannya dengan hash dokumen. Jika sama, berarti dokumen asli dan tidak akan berubah. Selanjutnya ada blockchain. Blockchain adalah sistem pencatatan digital terdistribusi yang menyimpan data dalam blok-blok yang saling terhubung. Setiap blok berisi data, hash berdiri dan hash blok sebelumnya, sehingga membentuk rantai yang aman. Karena disimpan di banyak komputer, blockchain sulit dimanipulasi oleh satu pihak saja. Selanjutnya ada proses pembentukan blockchain. Pembentukan blockchain dimulai dengan membuat hash dari setiap dokumen, lalu digabungkan hingga menjadi root hash. Selanjutnya dilakukan proses validasi atau mining, menggunakan nodes untuk menghasilkan hash tertentu sesuai aturan jaringan. Setelah valid, blok baru ditambahkan ke rantai dan disalin ke seluruh jaringan. Selanjutnya ada keamanan blockchain. Blockchain aman karena setiap perubahan pada data akan mengubah hash dan memengaruhi seluruh blok berikutnya. Untuk memalsukan data, seseorang harus mengubah semua blok dan menyesuaikannya dengan seluruh jaringan, yang sangat sulit untuk dilakukan. Inilah yang membuat blockchain dapat digunakan sebagai sistem audit yang andal.